Selamat sore Kak Julia. Apa kabar nih? Terus kira-kira hari ini gimana nih Kak kesibukannya Kak Julia atau kesibukan dari kritik anak itu? Selamat sore. Untuk kesibukan sekarang sih sebenarnya kita lagi ngejar itu pesanan-pesanan yang sedang overload ya. Kebetulan karena sel kemerdekaan. Jadi kayak Eh, sebenarnya aku sangat bukan sangat sih kayak cukup bukan ini. oke oke, memang lagi kemarin juga pas 17 Agustusan ya Kak ya. Oh ya Kak, ngomong-ngomong soal keripik enak enu nih kan nama yang diusung sama Kak Julia kan cukup unik ya keripik enak enu. Nah kira-kira nih maknanya tuh apa emang ada filosofi tersendiri atau punya makna tersendiri sih Kak? Sebenarnya kalau untuk makna pasti sih ada yang maknanya gitu. Untuk keripik enak enu sendiri ini sebenarnya dari nama panggilan aku sama cowok aku sebenarnya. Ah iya. Jadi itu tuh bahasa Flores yang artinya nana dan enu dan kita jadiin enak enu gitu. Cuma orang suka rada-rada kayak salah artiin gitu. Enak enu kayak rada ke kayak Iya. enak-enak gitu kan. Ternyata orang salah Ah, ngartiin. Ternyata tuh enak enu itu kayak brother dan sister gitu loh. Karena aku sama ah, cowok aku tuh panggilannya kayak Ena dan Enu gitu. Nana dan Enu gitu. oke, Heeh. oke, oke. Sebenarnya juga ini dulu bisnisnya bukan keripik sebenarnya. Dulu tuh Ena Enu sebenarnya bisnis clothing. Cuma emang kurang seramai keripik Ena Enu ini makanya jadinya kayak kita coba bangkit lagi dengan menjual keripik gitu kan. Pas kita coba jual keripik pas di era pandemi juga ya. Itu kayak ya lumayan gitu, lumayan lebih ramai gitu kan. Dan lama-kelamaan ternyata banyak peminatnya gitu. Mungkin karena dari rasanya atau mungkin dari namanya nggak tahu juga ya. Cuma kayak emang rata-rata orang karena rasanya tuh katanya beda gitu sama yang lain. Oke, oke. Berarti memang dari nama Kak Julia ini dengan cowoknya ya, Kak, disingkat lalu diambil lah keripik Iya. ada itu. Oke, oke, oke. Nah, kalau ngomongin keripik nih, Kak, kalau keripik pisang kan emang udah jadi kayak top favorit di masyarakat nih, Kak ya. Kayak apa sih yang membedakan atau keripik enak ini tuh punya nilai lebih nggak sih dibanding keripik-keripik yang lain gitu, Kak? Kalau buat kelebihan yang bisa biasanya disebut value ya kalau dalam usaha ya. Yes. Kalau buat keripik kita sendiri, ya pasti setiap produk, setiap apa sih namanya penjual, pengusaha pasti punya value-nya masing-masing. Buat keripik kita punya value dengan resep kita sendiri gitu kan. Yang sebenarnya gimana ya? Aku coba dari itu ya awalnya ya, awal mulanya itu keripik ini sebenarnya awalnya tuh partneran sama temennya cowok aku ini. Awalnya partneran karena emang aku tuh awalnya sebenarnya bekerja kantoran, terus nekat buat jual keripik ini nih, nekat jual keripik. Nah, habis itu apa sih namanya? Kita coba jualan pakai resep teman aku ini nih, resep teman aku. Tapi kan bukan khas Flores dong jadinya kalau emang aku pakai resep teman aku. Nah, aku tambahin dikit lah bubuk-bubuk gimana kayak biar mengeluarkan cita rasa Flores. Nah, cita rasa Hmm. orang Flores tuh rata-rata mereka tuh nggak suka bumbu yang terlalu pekat dan terlalu manis karena rata-rata orang Flores tuh cepat enek kalau makan cemilan tuh yang terlalu manis dan pekat kayak gitu kan. Nah, aku angkatlah itu jadi kayak ide usaha aku gitu kan. Aku coba. Ternyata banyak juga yang tertarik dan bener nih nyampe ke orang-orang katanya nggak cepat enek. Mereka bahkan makannya sampai 2 bungkus, 3 bungkus tuh kayak nggak cepat enek gitu loh kalau habis dicemilin kayak gitu. Berarti kayak oh nyampe juga nih maksud aku ke customer-customer aku. Dan makin lama ternyata makin dikenal kalangan luas nih, jadi makin banyak yang suka. Jadi kayak aku merasa kayak nggak sia-sia nih aku resign gitu, nggak Oke, sia-sia aku resign oke, gitu oke. kan. Berarti memang ada bumbu-bumbu cita rasa dari Floresnya gitu, Kak ya. Lebih kayak Oke, cita oke. rasa Flores gitu, yang nggak suka banyak Oke. bumbu. Mm. Gitu. Nah, nih Kak, misalkan kan kita tuh sering banget ya tahu atau kita denger emang biasanya tuh kan kalau goreng keripik, terutama keripik pisang kan emang biasanya kan cuma sekali goreng doang udah jadi. Nah, kalau yang aku udah tahu nih dan aku riset lebih dalam lagi, nah keripik enak ini kan emang dia tuh penggorengannya 2 kali proses ya Kak ya. Terus kayak apa sih yang membuat Kak Julia tuh menerapkan sistem penggorengan 2 kali ini? Karena sebelum kita nyampe ke sistem penggorengan, jadi kita tuh sorry, pisangnya itu kan kita kayak beda dari yang lain kan. Kita tuh pakai pisang nangka, yang dimana pisang nangka tuh getahnya itu lebih banyak loh. Cuma Ah, kalau kita olahnya lebih baik, dia pasti bakal
bisa menghasilkan keripik yang pertama lebih crispy, lebih awet dan gak cepat alot. Yang kalau kita aduk dengan bubuk kan biasanya rata-rata keripik cepat alot ya. Nah gimana nih Hmm. kita PR-nya biar dia tuh nggak cepat alot. Jadi sebelum kita pisang nangka ini juga tuh kayak pengupasannya, pengolahannya dari pengupasan sampai penggorengan, bahkan kita aduk bumbu tuh itu bener-bener panjang banget perjalanannya. Jadi pengupasannya aja tuh kita nggak boleh menggunakan pisau. Kita tuh menggunakan bambu-bambu yang tajam, nggak boleh pakai pisau. Karena itu bakal merusak tekstur pisangnya. Kalau kita menggunakan pakai pisau. Jadi kita pakai bambu, setelah itu kita rendam dulu, direndam dulu, setelah diiris, habis diiris direndam lagi, benar-benar direndam berkali-kali, baru digoreng. Nah setelah penggorengan pertama untuk pengeluaran getah, baru kemudian kita penggorengan kedua dengan api yang cukup panas banget sih istilahnya, panas banget. Jadi biar keripiknya itu nggak melengkung, bentuknya bakal lurus. Kalau kita goreng di api yang kurang panas, itu bentuknya tuh bakal melengkung seperti ini. Kalau kita pengen yang lurus dan garing, jadi harus dengan api panas. Dan getahnya tuh harus udah keluar kayak gitu Begitu kalau buat. berarti. Oke, oke. Berarti memang kritik enak ini tuh bener-bener mengedepankan kualitas banget ya Kak. Karena emang Iya. sebenarnya yang aku lihat dan aku riset lebih dalam lagi lewat TikTok, lewat Instagram, bentuknya itu memang beda sendiri pas aku lihat. Karena packagingnya juga ziplock, karena terus juga tiap potong-potongannya, wow ini sangat-sangat beda banget dari keripik yang lain gitu Kak. Oke nih Kak, kira-kira setelah Kak Julia menekuni keripik enak Enu ini kayak kurang lebih selama setahun lah yang aku riset ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak niatan Kak Julia atau kepikiran nggak nih sebenarnya untuk nambah varian lain selain keripik pisang? Sebenarnya kalau buat setahun, kita belum setahun sih Mbak jualannya. Kita baru mulai Maret sebenarnya, baru mulai Oh, Maret. oke oke. Setelah aku resign, baru mulai Maret. Dan kalau buat apa sih namanya varian baru, yang pastinya kita ingin mengeluarkan varian baru yang nggak khas Polres doang nih. Kita pengen research lagi kayak khas daerah-daerah lain yang mencakup seluruh Indonesia. Jadi kita kayak pengen nyobain semua nih, tapi dengan kayak resep keripik enak enu yang pastinya kita pasti bakal research lagi buat rasa-rasanya. Oh gitu. Kalau untuk rasa-rasanya apa emang ada mau ditambahin lagi nggak nih Kak variannya? Bubuk-bubuknya atau gimana? Oke, buat sejauh ini kayaknya bakal dalam waktu minggu ini sih sebenarnya kita pengen launching buat varian baru kayak gitu karena varian kita saat ini buat yang varian manisnya kan baru 3 varian doang. Jadi kita bakal masukin varian baru dalam minggu ini yang sudah cukup lama sih kita eksperimennya. Sebenarnya eksperimen ini Simba yang paling lama, eksperimen buat teksturnya, semuanya Hmm. biar bubuknya lengket dan bubuknya pas tuh bener-bener lama sih. Makan waktu berbulan-bulan bener-bener. Oh gitu. Memang risetnya memang betul-betul yang benar-benar matang banget ya Kak ya baru bisa Iya. launching. Kapan nih Kak launchingnya Body Skill gak? Biar sobat Kayaknya cuan tuh dalam tahu minggu-minggu gitu. ini, sepertinya dalam minggu-minggu ini doakan biar lancar-lancar aja. Soalnya sedang Oh, overload juga oh gitu. Oke 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 Kak. Nanti bakal diupdate lagi dong di TikToknya atau di Instagram ya kritik ada ya Kak. pastinya. Oke Ya. oke oke. Nah, ini nih Kak yang aku udah riset lebih dalam lagi sama tim Sobat Cuan tentunya. Nah, Kak Julia ini kan lagi membangun pabrik Ena Enu ya. Nah, kalau boleh tahu tuh progres pabriknya tuh sejauh ini udah sampai mana sih Kak? Sebenarnya kalau pabrik ya, misalnya dari 1% sampai 100%, kita masih di titik 1% sih Mbak. Sebenarnya. Sebenarnya Oke. kita kayak bener-bener masih, wah masih berusaha nih. Soalnya kayak kita aja nyewa, istilahnya ruko ya, kita nyewa ruko itu bener banget, kayak bener-bener banyak problemnya, banyak cobaan, ya cobaan. Sepertinya kayak begitu ya, karena masih Jakarta. Tapi doain aja buat secepatnya ya Mbak ya, karena yang pastinya nggak bisa masih di Jakarta. Kalau masih di daerah Jakarta kan emang susah ya buat pabrik semuanya, Hmm. bahan-bahan, karena emang kalau buat kita jual, karena jujur aku tuh ngejualnya dengan harga bener-bener murah buat bahan-bahan yang aku pakai kayak gitu. Dan buat kita dapat bahan yang lebih murah semuanya, kita tuh nggak bisa tetap di stay di Jakarta ataupun Tangerang gitu kan, nggak bisa karena emang lumayan bahan-bahan bakunya tuh cukup mahal dan Hmm. kayak buat lokasi, buat tempat kita produksi tuh lumayan buat harga segitu. Cuma kayak aku emang balik lagi lebih mengedepankan kepuasan customer untuk saat ini, semuanya kepuasan customer buat kualitas rasa dan harganya. Jadi bisa mencakup semua orang gitu loh, buat semua kalangan, bahkan kayak anak-anak sampai orang dewasa bisa kayak bisa dijangkau lah kayak gitu. Dan Oke, bisa oke. dengan kualitas yang bagus. Oke, berarti ini bisa dibilang untuk mungkin baru planning kali ya Kak akan membuka pabrik untuk kritik Enenu.
Nah, Iya. untuk planning ini kira-kira Kak Julia udah kepikiran belum? Akankah di mana atau sebesar apa gitu tempatnya? Kalau planning pastinya ada sih Mbak. Bahkan dari sebelum kita mulai usaha pasti bakal ada planningnya. Kayak gitu. Oke, Untuk oke. planningnya kayaknya buat pabrik, buat semuanya, bahkan sampai ke timnya udah kepikiran semuanya. Tinggal eksekusinya aja dan pastinya modalnya. Oke, Modalnya. oke, oke, oke. Semoga cepat terwujud ya, Kak. Terus terakhir nih, Kak, Iya. kira-kira nih, ada nggak em, tips dan trik dari Kak Julia untuk sobat cuan di luar sana yang mau mulai berbisnis nih, Kak, kira-kira gitu. Kalau tips dari aku sih yang pertama, yang namanya bisnis yang pertama jangan pernah takut gagal. Karena emang kita tuh bener-bener mulainya dari nol. Dan yang pasti kita udah mencoba berbagai macam bisnis usaha mulai dari clothing, aksesoris, makanan, siap saji semuanya kita udah cobain. Dan nggak ada yang tahu nih kita di mana nih, kita apa sih namanya kayak rezekinya di mana nggak ada yang tahu. Semuanya tuh bener-bener mulai dari nol itu tuh bakal berasa banget semua prosesnya, semua kerja kerasnya, capek-capeknya, nangis-nangisnya, Iya. itu tuh tetap harus bertahan. Walaupun kayak bener-bener banyak banget cobaan yang namanya kita mau sukses pasti banyak banget cobaannya, bahkan gede banget cobaannya dari partner semuanya pasti bakal ngerasain. Dan jangan pernah lupa kalau mencari partner itu tuh jangan pernah kita kayak apa sih karena nganggapnya teman, nganggapnya ini, nganggap itu jangan. Urusan bisnis, urusan cuan, jangan pernah kalian kayak apa sih namanya nganggap sepele. Dan kalian tuh kalau mau bikin nyari partner harus menyediakan MOU yang bener-bener apa sih namanya sah secara hukum kayak gitu. Itu bener-bener kayak pelajaran aku juga. Pelajaran semuanya nyari Benar partner banget. semuanya. Nah, dan pasti kalian bakal kena tipu berkali-kali sih pastinya, apalagi kalau yang Oh, mau nyari kayak aku. iya, Pasti oke, pasti oke, bakal oke. itu kena masalah yang bener-bener kayak wah yang nggak pernah kalian lalui sebelumnya, pasti kalian bakal ngerasain. Jadi kayak tetap semangat walaupun kayak nggak ada duit nih, aku aja mulainya dari 200.000 kayak bisa sampai sekarang. Jadi kayak buat yang mau mulai jangan pernah takut, jangan pernah takut walaupun kayak keadaan ekonomi kalian nggak memadai. Ya kalau kalian nekat, kalian punya tekad ya pasti bisa kayak gitu. Semuanya bisa kalau kita Oke, usaha. oke. Kayak Berarti gitu. memang sebenarnya baik lagi ya Kak, harus berani coba. Terus yang kedua Hmm, memang harus benar-benar objektif banget dalam menilai partner semuanya. Karena ini kan bisnis, semuanya. dibilang bisnis rintisan ya untuk sobat cuan di luar sana yang benar-benar ingin menjajaki nih dunia bisnis itu seperti apa sih kira-kira. Kayak Hmm. gitu. Gitu aja sih Kak sebenarnya dari aku. Terima kasih ya Kak Julia untuk waktunya diinterview oleh program Cerita Bisnis ini.